Ya semua. Meskipun sudah siang, tapi kita harus memiliki semangatnya orang di pagi hari ya. Pagi hari semangat nggak mau pagi? Mantap, angin tidur lagi. Ya, harus tetap semangat ya. Terima kasih sudah menyempatkan datang ke tempat ini. Meskipun siang ini sangat panas, panas sekali menyengat, tapi Bapak Ibu tetap bersemangat datang. Kami berikan apresiasi. Kita tepuk tangan dulu semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Dr. William Louis. Saya akan menyampaikan sekilas mengenai produk yang ada di PT Hantaata Nusantara ini ya. Kita di bisnis Airbox ini memiliki 4 masa produk. Ya, ada AOW, ada Detosima, ada OW Joy, dan ada sabun Alisa Black Gold. Ya, seperti apa produknya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama OW Water 288 ml. Seperti ini produknya. Sudah pernah mencoba semua? Sudah. Ada yang belum pernah minum? Sudah semua ya? Oke. Nah, OW Water ini sudah terdaftar secara resmi di Badan POM, jadi bukan suatu produk yang ilegal atau belum terdaftar, sudah resmi, sudah terdaftar di Badan POM dan tidak perlu diragukan lagi tentang keamanannya ya. Nah, kemudian kalau misalkan saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, kenapa sih kita harus minum OW Water? Kira-kira pernah bisa menjawab belum? Sudah tahu jawabannya apa belum? Kenapa harus minum OW Water? Di pasaran itu air minum ada banyak sekali berbagai macam merek. Kenapa kita harus minum OW Water? Karena menyehatkan. Oke, ada jawaban lain? Ya, jadi kenapa sih kita memilih OW Water daripada air yang lain? Apa keunggulannya? Nah, di sini kita punya 3 keunggulan. Air murni, kandungan oksigennya tinggi, dan air aktif dengan teknologi MRET. Maksudnya air murni itu bagaimana? Saya ada pertanyaan nih. Air yang layak minum itu yang seperti apa? Ya, jangan ragu-ragu jawabnya. Rasanya seger. Oke. Kalau air teh, nah minum nggak? Berbau, berwarna. Nah minum teh. Kalau air keran, biasa kalau kita habis gosok gigi, terus kumur-kumur, itu kan ya, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Tapi untuk ditelan, kira-kira bisa nggak? Nah, jadi kita biasanya masyarakat umum. Oh, bentar, sebelum saya melanjutkan penjelasan saya mau mengimbau buat Bapak Ibu semua yang ada di sini, maskernya dipakai ya. Masker dipakai, jangan cuma menutup mulut aja, tapi hidungnya juga tertutup ya. Jangan sampai di dagu, tidak boleh ya. Yuk, yang masih merasa maskernya di dagu dipakai ya. Bu, tolong Bu, dipakai. Ya, bukan apa-apa, cuman ini saya rekan saya di rumah sakit itu beberapa sudah pernah cerita gitu. Setiap hari pasien COVID yang masuk rumah sakit itu ada setiap hari di Solo dan Sukoharjo. Yang parah ada. Jadi yang kalau diberitakan Omikron gejalanya ringan, ternyata enggak tuh. Yang saturasinya turun seperti Delta itu juga ada. Jadi ayo kita patuhi protokol kesehatan. Yang merasa masker dilepas, tolong dipakai ya Bu, Bapak. Masker ya, tolong ya. Terima kasih buat perhatiannya. Semoga ketika kita datang ke sini sehat pulang juga tetap sehat gitu. Jadi tetap harus taat protokol. Oke, lanjut lagi ke seperti apa sih air yang bisa diminum, yang layak minum itu. Kita masyarakat umum biasanya mengenal air, oh harus
tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau, itu yang layak untuk diminum. Tapi ternyata lebih dari itu. Kandungan mikroorganismenya harus nol ya, nggak ada mikroba, nggak ada jamur, sehingga kalau kita minum kita nggak diare, itu pasti. Jadi kita kalau mau misalkan punya sumur atau air ledeng, kalau mau diminum dimasak dulu, itu orang mengerti itu. Tapi ada satu lagi yang biasa jarang diperhatikan, yaitu tentang kandungan mineral. Ya, kita semua mengenal air minum itu biasanya disebut air mineral, ya kan? Air mineral. Tapi kita di OE Water ini kami menghadirkan produk air demineral, air yang tidak mengandung mineral. Nah, mineral di alam itu dibagi menjadi dua, mineral organik dan mineral anorganik. Nah, apa sih bedanya? Mineral organik adalah mineral yang terkandung dari makhluk hidup. Ketika kita makan sayur, makan buah, makan daging, itu mengandung, makanan yang kita makan itu mengandung mineral organik. Sedangkan mineral anorganik adalah mineral yang berasal dari bumi, dari tanah dan dari batu-batuan. Ya, paham ya? Di sini ya. Nah, bedanya itu. Nah, terus mungkin ada bapak ibu yang bertanya, kalau misalkan air minum tidak ada mineralnya, apakah itu bagus? Karena tubuh kita memerlukan mineral, karbohidrat, vitamin, protein, lemak, kalau mineralnya itu kan semuanya kita butuh. Kalau mineralnya dihilangkan dari air minum, apakah airnya malah tidak jadi jahat, tidak jadi jelek kualitasnya? Nah, di sini saya mau membandingkan ini. Ada mineral organik dan ada mineral anorganik. Nah, mineral organik itu kan dari makhluk hidup yang dari buah, sayur dan daging. Mineral organik inilah yang bisa diproses oleh tubuh kita. Sedangkan mineral anorganik itu tidak bisa. Contohnya, ketika ada seorang yang sakit kurang darah, yang anemia, biasanya kalau pergi ke dokter akan menyarankan selain mengasih vitamin tambah darah, yang tadi juga ada sarannya makan banyak sayuran hijau ya, gitu kan? Nah, pada sayuran hijau itu terkandung mineral besi. Biasanya rumus mineralnya ini Fe ya, ferrum. Itu besi. Kalau di alam kita mendapatkan dari sayuran hijau. Tapi apakah sama hasilnya ketika kita mengambil satu potong lempengan besi, terus kita masukkan ke dalam segelas air, lalu airnya kita minum? Apakah lempengan besi ini bisa menambah darah? Kira-kira jawabannya bisa enggak? Enggak bisa ya. Nah, jadi di sini paham ya, sama-sama besi loh, sama-sama zat besi, tapi kalau dari tumbuhan bisa buat tambah darah, sedangkan kalau dari lokal besi logam itu enggak bisa. Ya. Itulah bedanya mineral organik dan mineral anorganik. Meskipun sama-sama besi, tapi yang satunya ada efek kesehatan, satunya malah bisa buruk. Kalau kita minum besi sudah berkarat, itu kan kira-kira malah jadi masalah gitu. Nah, itulah. Oleh karena itu Badan POM yang mengatur peredaran obat dan makanan di Indonesia ini memberikan persyaratan kandungan maksimal mineral yang bisa terkandung dalam air minum. Kalau kandungan mineralnya terlalu tinggi, maka air itu menjadi tidak layak untuk diminum lagi karena bisa mengakibatkan gangguan kesehatan. Nah, ketika kita minum air yang mengandung mineral, itu kira-kira kalau masuk ke tubuh jadi apa? Kan tidak bisa digunakan nih. Ya, jadinya jadi endapan mengendali tubuh kita. Memang sih bisa terbuang lewat air kencing dan BAB, tapi kemampuan tubuh untuk membuang zat itu tidak secepat kita minum. Dan kita minum banyak, misalkan
Selama kita 50 tahun hidup di dunia ini terbiasa minum air sumur, kita nggak pernah tahu kadar mineralnya itu berapa. Sudah terlanjur banyak endapan mineral di tubuh kita. Nah, itu bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Contohnya bisa terbentuk batu ginjal atau sumbatan di jantung dan pembuluh darah, diabetes, dan berbagai macam gangguan kesehatan lainnya. Ketika kita sudah sadar, oh saya ini biasa minum air mineral, atau saya biasa minum air ledeng, air dari PDAM, atau air dari sumur di rumah saya sendiri, tidak pernah tahu kadar mineral itu berapa. Karena semua air yang di bumi ini pasti ada mineralnya, ya. Air menguap jadi awan, terus turun menjadi hujan. Hujan itu masih air murni, ya, masih H2O, air murni. Tapi ketika hujan itu menyentuh tanah, lalu terserap tanah dan berikatan dengan batu, ketemu sama batu dan logam dalam tanah, itu dia sudah berikatan dengan berbagai macam mineral. Jadi nggak ada yang namanya air murni kalau kita langsung ambil dari alam. Mineral yang sudah terikat tadi, kalau sudah masuk kan membentuk endapan. Ibarat kita punya tubuh kita adalah sebuah gelas, isinya tuh air kotor, banyak endapannya. Kira-kira untuk membuat air dalam gelas ini bersih, gimana caranya? Gimana? Caranya adalah dengan diisi air bersih terus-menerus. Ya, kayak waktu kita SD, biasanya air di dalam gelas kalau kotor diisi air bersih terus-menerus, kira-kira apa yang terjadi? Kalau terus-menerus nanti lama-lama tumpah ya, airnya ya. Air kotornya tumpah sehingga di dalam gelas menjadi isinya air bersih. Nah, sama. Kalau kita sudah 50 tahun hidup di dunia ini, minumnya yang air bermineral terus. Mari kita ganti semua dengan air yang tidak mengandung mineral. Kita minum setiap hari, kita minum terus-menerus, sehingga endapan-endapan luka tubuh kita bisa keluar dan air tubuh kita tergantikan dengan air yang bersih. Ingat, 70% bagian tubuh kita itu isinya air. Mau rambut, mau sel tulang, itu ada airnya semua. Dan itu sebenarnya sangat besar. Asal sumber air dari tubuh kita itu dari air yang kita minum. Jadi seberapa sehat, seberapa bersih air yang Bapak Ibu minum menentukan seberapa sehat tubuh kita. Jadi penting bagi kita untuk minum air yang bersih. Sampai di sini jelas? Nah, di sini kita di Holy Water menghadirkan air yang murni tanpa mineral, sehingga Bapak Ibu semua yang sudah terbiasa minum air mineral dengan kita mengganti dengan air OB, maka air tubuh kita akan digantikan oleh air yang bersih dan endapan mineral yang tubuh kita sendiri keluar. Ada efek detoksifikasi, keluarnya endapan-endapan yang tidak berguna dari tubuh kita. Oke? Kemudian yang kedua, kandungan oksigennya tinggi. Ya. Air dalam satu botol air OB ini terkandung ada oksigen yang tinggi. Nah, kira-kira oksigen di air itu perlu nggak? Perlu nggak? Perlu. Nah, ada orang yang bertanya, apa kira-kira perlu toh air minum ada oksigennya? Bukankah kita bernapas saja cukup nih ada oksigennya? Dan kira-kira kalau air minum kita ada oksigennya, tuh pencernaan kita bisa menyerap oksigennya apa enggak? Karena selama saya bersekolah itu yang Bu Guru menjelaskan yang bisa menyerap oksigen itu paru-paru, bukan pencernaan. Ada orang yang pernah bertanya begitu. Nah, di sini saya mau menjawab, oksigen dalam air minum itu perlu. Karena sudah ada banyak penelitian meneliti tentang kandungan oksigen itu apakah di dalam air minum itu memberikan efek apa enggak. Dan ternyata ketika diuji coba pada beberapa kelompok atlet lari, ya, ketika atlet itu minum air yang mengandung oksigen dibandingkan dengan atlet yang minum air biasa, yang minum air beroksigen ini dia bisa berlari stamina-nya lebih baik, tidak gampang sampai bisa berlari lebih jauh. Jadi
ada efeknya. Asupan oksigen di tubuh kita jadi lebih bagus ya. Terus apakah bisa diserap? Jawabannya bisa. Usus kita itu hebat ya. Untuk menyerap sari makanan aja bisa. Apalagi menyerap oksigen kandungan molekul udara lebih bisa lagi. Ya. Kalau sari makanan aja bisa, oksigen ya tentunya pasti bisa. Jadi nggak cuma paru-paru aja, tapi usus kita juga bisa menyerap oksigen. Gitu. Kemudian keunggulan yang ketiga adalah airnya itu aktif dengan teknologi AIRT. Tadi semua sudah berkunjung ke pabrik? Sudah lihat mesin MRT? Sudah ya. Nah, apa tuh mesin MRT itu? Mesin MRT itu adalah suatu mesin yang isinya itu medan magnet. Ya, MRT, molekul resonans magnetic teknologi. Ketika ada air dialirkan ke mesin ini, ketika keluar airnya berubah menjadi tetap air sih, tapi molekulnya berubah. Molekul air itu meskipun sama-sama air, molekulnya itu bisa bentuknya berbeda-beda. Ya. Pernah baca buku judulnya Miracle of Water tentang suatu penelitian dari salah seorang peneliti di Jepang yang membandingkan air kalau disetelkan musik klasik gimana, kalau disetelkan musik rock bagaimana, air kalau dipuji-puji bagaimana, kalau dicaci maki bagaimana. Dan ketika dilihat air yang diberikan perlakuan yang baik itu molekulnya berbeda dengan air yang diperlakukan buruk. Dan itu sudah terbukti ya. Dilihat jumlah bentuk molekulnya berbeda, kristal airnya itu berbeda bentuknya. Nah, jadi meskipun kasat mata air ketoknya air aja, benda cair begini, tapi molekulnya itu beraneka ragam. Dan diteliti air yang ajaib dunia itu kan ada dua, air Zam-Zam sama air Lourdes ya. Ketika ada peneliti yang ada seseorang yang meneliti air Zam-Zam dan air Lourdes itu, didapatkan bahwa susunan molekul airnya itu beda sama air biasa. Susunan molekul air Zam-Zam dan air Lourdes itu sama dengan susunan molekul air yang ada di tubuh kita. Jadi H2O ya, molekul air kan H2O ini. Nah, sudut atom H-nya ini itu di tubuh kita adalah 104,5 derajat. Tapi nggak semua air itu punya sudut molekul ini. Hanya air Zam-Zam dan air Lourdes yang semuanya yang sudut molekulnya seragam seperti ini. Sehingga ketika air tersebut diminum, airnya jadi lebih mudah diserap dan membawa efek kesehatan. Itulah kenapa air Zam-Zam dan air Lourdes bisa ada efek kesehatannya, sedangkan air biasa tidak. Nah, di mesin MRT ini, dengan mesin MRT ini, air yang semula molekulnya tidak beraturan, ketika dialirkan di mesin MRT akan berubah menjadi air yang memiliki sudut molekul 104,5 derajat. Jadi sederhananya adalah mesin MRT adalah mesin yang mengubah air biasa menjadi air Zam-Zam buatan. Ya, sederhananya begitu. Sehingga molekul airnya menjadi lebih cepat diserap oleh tubuh dan membawa berbagai macam efek kesehatan. Terus dari 3 manfaat air OB itu, dari 3 keunggulan air OB itu, kami memiliki 4 fungsi ya. Yang pertama, OB water berfungsi sebagai pembersih ya, membersihkan. Punya efek detoksifikasi ya. Tadi tuh air, ilustrasi air dalam gelas. Kalau kita sudah terlanjur mengkonsumsi banyak air minum dengan kandungan mineral, jadi banyak endapan mineralnya, dengan kita mengganti air minum kita dengan air OB, maka air yang kotor akan keluar, digantikan menjadi air yang bersih. Ya, paham ya sampai di sini? Ya, itu efek pembersihan, detoksifikasi.
endapan mineral dari yang ada di tubuh kita, sehingga tubuh kita jadi bebas mineral yang tidak berguna. Oke, kemudian fungsi yang kedua untuk melancarkan aliran darah. Di dalam pembuluh darah itu isinya kan darah kan ya. Nah, darah itu komponennya apa aja? Sel darah merah, sel darah putih, keping-keping darah, dan air. Airnya harus cukup. Kalau kurang cairan, maka sel darah jadi kurang air nih. Jadi nggak lancar gitu. Aliran darah nggak lancar, jadi gampang terbentuk sumbatan. Jadi sakit jantung koroner ya. Jadi dengan kita mengkonsumsi air yang mudah diserap oleh tubuh, maka kualitas air tubuh kita jadi tercukupi dan aliran darah bisa mengalir dengan baik. Kemudian regenerasi sel. OB botol berfungsi memperbaiki regenerasi sel. Sel tubuh kita itu semuanya butuh oksigen untuk hidup dan untuk beregenerasi. Ya. Kalau sudah oksigennya cukup, maka sel-sel tubuh kita bisa lebih mudah beregenerasi. Regenerasi sel itu penting ya. Kita berumur 50 tahun, tapi sel tubuh kita itu tidak ada yang umurnya sama dengan umur kita. Selalu ada proses regenerasi. Sel yang tua mati digantikan oleh sel-sel yang baru. Itu selalu begitu. Kalau proses regenerasi sel kurang baik, maka tubuh kita jadi sel-selnya itu tua, jadi gampang sakit, ya. Mulai muncul penyakit-penyakitnya orang tua gitu. Tapi dengan regenerasi sel yang diperbaiki dengan adanya oksigen yang baik dari air minum kita, maka peremajaan sel tubuh kita akan tetap terjaga, tidak gampang tua. Gitu. Bukan tua secara fisik, utama mata bukan, tapi sel-selnya. Sehingga penyakit-penyakit degeneratif atau sakit-sakitnya orang tua itu bisa dicegah kalau sel tubuh kita baik. Kemudian fungsi yang keempat, melancarkan koordinasi sistem saraf. Sistem saraf kita itu butuh oksigen untuk bisa menghantarkan saraf dengan menghantarkan impuls saraf dengan baik. Ya. Kalau sel otak kurang oksigen jadinya apa? Stroke. Kalau di tubuh kita kurang oksigen, sel sarafnya jadinya kesemutan. Ya. Dengan kita mengkonsumsi air yang mengandung oksigen yang tinggi, maka koordinasi sistem saraf dan dari otak sampai saraf keping akan terjaga dengan baik. Aturan minumnya untuk pencegahan. Untuk pencegahan itu maksudnya orang yang sehat. Orang yang sehat minum air OB untuk tidak gampang sakit. Itu minum minimal 1 botol setiap hari. Pagi hari ya, di pagi hari akan optimal jika diminum dalam keadaan perut kosong. Tapi kalau misalkan orang itu sudah terlanjur sakit, pengen sembuh, minumnya 2 botol setiap hari, pagi dan malam. Tapi ini batasan minimal ya. Lebih dari itu boleh. Kebutuhan cairan kita setiap hari 2 liter. Ya. Jadi kita misalkan mau, kan butuhnya sebenarnya sehari 8 botol kan, 8 gelas kan. Kalau kita mau sehari 8 botol itu 8 gelas itu mau pakai air OB semua ya tidak apa-apa. Tapi minimalnya ini kalau untuk pencegahan 1 untuk penyembuhan. Paham sampai di sini? Nah, terus dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini kan sudah pernah minum air OB. Ada nggak yang pengen cerita, mungkin punya pengalaman menarik, pengen bersaksi bagaimana Bapak Ibu merasakan manfaat air OB? Mari bisa masuk ke depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mbak Titin dari Sragen, Masaran, Mas. Baik, kali ini saya akan bertukar pikiran juga ya, pengalaman juga saya mengenal OB. Saya sudah hampir 5 bulan. Tapi sebelumnya sebelum mengenal OB, pertama saya kena COVID juga dulu. Berawal dari
mama saya ngirim ROW, saya sudah konsumsi minum. Setelah itu saya merasakan enak juga. Dan yang kedua, pengalaman pertama putri saya umur 22 tahun kena ini, kalau haid perutnya sakit. Jadi selama haid itu selalu tepar menangis kesakitan kayak semaput atau akhirnya saya selalu hubungi mama, saya beli produk, dia konsumsi, baru berapa minggu minum, bulan kedepannya dia haidnya lancar. Alhamdulillah sampai sekarang dia tidak pernah. Yang kedua, saya sendiri ada hormon tablet kecil, benjolan kecil di leher saya. Saya setiap pagi itu alergi bersin terus kalau pagi, sama kalau kena alergi. Setelah saya konsumsi itu, alhamdulillah sampai sekarang saya sudah sembuh, selalu konsumsi olive hydroxy. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu bisa berpengalaman dari saya untuk mengkonsumsi olive hydroxy. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih kesaksiannya, sungguh kesaksiannya luar biasa sekali. Ya, tepuk tangan lagi. Ya. Kami dari perusahaan itu tidak pernah memberikan klaim bahwa aerobik itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bisa menyembuhkan penyakit A, B, C, D, E itu kami tidak pernah bilang. Kami cuma fungsinya ini loh, manfaatnya, keunggulannya ini loh, fungsinya ini loh. Fungsi pembersihan, melancarkan pengaliran darah, regenerasi sel dan melancarkan koordinasi sistem saraf. Itu aja. Tapi di kenyataannya di lapangan itu produknya berbicara sendiri, ya, membuktikan sendiri manfaatnya. Sehingga ada banyak sekali kesaksian yang masuk, orang sembuh dari penyakit segala macam ya. Ada yang kena batu ginjal dan kalau kencing tiba-tiba batunya keluar sendiri. Ada orang yang sembuh dari diabetes, ada yang tadi sembuh dari tiroid dan berbagai macam penyakit yang secara medis susah dijelaskan. Saya sendiri dari backgroundnya bidang medis, saya belajar ilmu kedokteran, nggak pernah mengenal yang namanya air bisa menyembuhkan penyakit, itu nggak pernah. Jadi awalnya saya berpikiran kesaksian-kesaksian ini pasti kalangan marketingnya aja biar menarik. Tapi ternyata setelah mengenal, ada benar-benar ada orang-orang berbagai macam orang, banyak orang yang benar-benar sembuh dari berbagai macam penyakit itu setelah mengkonsumsi air OB. Dan itu sungguh luar biasa. Jadi di sini buat Bapak Ibu semua yang barusan mengenal air OB, minumnya juga belum rutin, ayo diminum secara rutin dan rasakan sendiri manfaat kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh air OB ini. Oke, kita masuk produk yang kedua, yaitu Hiroshima Green Cell Food, ya. Bentuknya serbuk ya, yang nantinya dilarutkan dalam segelas air menjadi minuman berwarna hijau ini. Sudah terdaftar juga di Badan POM. Nah, latar belakang kami membuat produk Hiroshima ini adalah kami mendapati bahwa ternyata hampir seluruh orang di dunia ini mengalami gizi yang tidak seimbang. Biasa kalau orang mengenal gizi yang buruk itu hanya pada orang-orang yang kurus, kecil, kurang tinggi, atau orang-orang yang obesitas yang gizinya sangat berlebihan. Orang-orang yang dengan postur tubuh yang ideal atau seorang olahragawan yang postur badannya berotot itu dibilang sehat dan asupan gizinya seimbang. Tapi ternyata tidak semudah itu. Tadi saya sebutkan, kita untuk bisa hidup itu membutuhkan 1 karbohidrat, 2 lemak, 3 protein, kemudian vitamin dan mineral. Karbohidrat dan lemak itu biasanya tercukupi. Karena kita orang Indonesia biasanya makan nasi kan, jadi karbohidratnya pasti tercukupi. Kemudian lemaknya juga pasti tercukupi karena makan gorengan banyak sekali ya. Nah, kemudian protein, vitamin dan mineralnya ini bagaimana? Dan ternyata memang survei membuktikan, penelitian membuktikan
seluruh orang Indonesia kekurangan mikronutrisi, yaitu kekurangan vitamin dan mineral. Mungkin ada beberapa vitamin yang tertentu, vitamin dan mineral tertentu yang cukup. Misalkan orang yang suka mengkonsumsi vitamin C, suka makan jeruk dan buah-buahan yang lain, vitamin C-nya mungkin cukup, tapi vitamin D-nya kurang, vitamin A-nya kurang. Atau orang yang suka makan sayur-sayuran, zat-besinya mungkin cukup, tapi zat-zat yang lainnya mungkin, mineral yang lainnya mungkin kurang. Nah, penyebabnya apa kenapa bisa begitu? Karena tak lain dan tak bukan adalah karena faktor pola makan yang cenderung makan makanan yang kita sukai saja. Kalau orang sukanya makan mie, dia bisa seminggu itu berkali-kali makan mie terus. Orang sukanya makan ayam goreng, bisa seminggu itu berkali-kali makan ayam goreng terus. Tidak seimbang. Belum lagi ada orang-orang yang vegetarian atau orang yang tidak suka makan sayur, yang pilih-pilih makanan itu. Itulah menyebabkan asupan 4 sehat di masa muda ini tidak seimbang, sehingga muncullah defisiensi mikronutrisi atau kekurangan vitamin dan mineral. Nah, di sini kami menghadirkan sebuah produk terbuat dari mikroalga chlorella yang kaya akan sumber nutrisi dan protein, mineral dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh setiap hari. Ya. Kenapa cuma protein, vitamin dan mineral? Karbohidrat sama lemak tidak ada, ya karena tadi karbohidrat dan lemak itu orang Indonesia biasanya berlebihan. Jadi kami tidak tambahkan lagi, cukup protein, vitamin dan mineral saja. Sehingga apabila kita biasa makan tidak seimbang, asupan vitamin dan mineral kita kurang, dengan kita meminum Denosima ini, asupan vitamin dan mineral kita jadi tercukupi pas di kebutuhan harian kita. Gitu. Selain itu, Denosima juga bermanfaat untuk detoksifikasi. Tadi owi water bisa untuk detox, tapi Denosima kemampuan detoksnya juga bisa. Ya. Apakah detoksifikasi itu penting? Penting. Misalkan kita makan ikan laut nih. Ikan laut biasa resikonya tercemar merkuri, ya. Nah, kita makan ikan laut mungkin ini bergizi, berprotein tinggi, omega 3. Tapi ada kan merkurinya apa enggak kita nggak ngerti. Dan kalau kita sudah terlanjur makan, di tubuh bisa bahaya dan susah dibuangnya. Dengan Denosima ini, logam-logam berat seperti contohnya merkuri tadi bisa diikat dan dibuang, sehingga kita tidak perlu takut lagi kalau mau makan makanan laut atau makanan yang lain yang berpotensi sudah tercemar oleh logam berat. Gitu. Selain itu, Denosima juga mengandung klorofil yang tinggi. Klorofil itu zat hijau daun untuk fotosintesis itu ya. Ternyata selain berguna untuk fotosintesis, kalau kita makan klorofil itu dapat bermanfaat sebagai antioksidan atau zat anti kanker dan bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Aturan pakainya melarutkan 1 sendok Denosima Green Cell Food ke dalam 300 ml air atau 1 botol UV 288 itu. Dilarutkan di situ, diminum 1-2 kali sehari, pagi dan sore sebelum makan. Kemudian produk kami yang ketiga ada OE Join, ya, bentuknya kapsul ini sudah terdaftar juga di Badan POM. Nah, fungsinya untuk mengatasi nyeri sendi. Nyeri sendi yang seperti apa? Segala macam nyeri sendi bisa. Sendinya orang tua biasanya lututnya bermasalah. Kalau orang tua lututnya kan sering sakit tuh. Buat naik tangga susah, buat jongkok susah, buat sholat susah. Nah, dengan OE Join ini bisa diatasi, bisa disembuhkan. Kemudian sakit rematik juga bisa. Biasanya kalau misalkan mandi malam-malam atau dengan air dingin tiba-tiba jarinya sakit gitu ya, itu rematik ya, itu bisa diatasi dengan OE Join. Kemudian asam urat itu juga penyakit sendi ya, yang kadar asam uratnya tinggi, itu bisa diatasi juga dengan OE Join. Kadar asam uratnya bisa turun. Kandungannya kandungan herbal dari asli Indonesia ya, ada mahkota dewa, ada soba langit, ada belutas dan ada jahe.
Aturan pakainya minum 2 kapsul Owezoin 2 kali sehari, masing-masing di pagi hari dan malam hari. Diminum secara teratur selama 2 minggu untuk hasil terbaik. Jadi kalau kita nyeri sendi, terus kita minum Owezoin belum sampai 2 minggu, jangan berhenti dulu, karena minimal harus minum selama 2 minggu. Loh, kok lama sekali? Ya namanya juga produk herbal. Tentunya efek kerjanya nggak secepat obat dokter ya kan, tapi kan kalau herbal kan lebih aman. Jadi sebelum 2 minggu jangan dihentikan. Kemudian yang produk yang keempat adalah Alisa Black Gold. Ini sabun ya, warnanya hitam begini. Komposisinya ada ekstrak kopi, black carbon dan minyak kelapa sebagai pembersih kulit alami. Kemudian ada glutathione dan kolagen yang berfungsi untuk mencerahkan dan mengencangkan kulit. Buat yang pernah suka perawatan kulit, suka suntik putih, itu biasanya suntiknya kan suntik glutathione ini kan. Terus ada juga minyak zaitun, ekstrak sarang walet dan ekstrak propolis untuk mencuci kulit alami. Nah, semuanya ini ada di dalam Alisa Black Gold ini. Jadi bermanfaat untuk membersihkan kulit secara maksimal dan meningkatkan sel-sel kulit mati. Berfungsi untuk melembabkan kulit, mencerahkan kulit wajah, membantu mencegah dan menghilangkan jerawat serta flek hitam, serta memudahkan keriput. Cara penggunaannya cukup basahi wajah, kemudian usapkan sabun secukupnya seperti orang cuci muka biasa. Tapi habis diusapkan sabun itu jangan langsung dibilas, ditunggu selama 3-5 menit supaya zat aktifnya itu bereaksi dulu ke kulit kita, kemudian baru dibilas dengan air yang bersih. Itu saja perkenalan produk dari kami, Deposi PT Hadita Arta Nusantara. Terima kasih untuk perhatiannya. Waktu tak sempat saya kembalikan ke Mas Tupan.